Pendakian disebut juga kelana alam atau trekking, umumnya merujuk kepada perjalanan yang panjang dan penuh semangat, biasanya melewati jalan kecil di area pedalaman. Di Indonesia, pendakian ini identik dengan perjalanan menuju puncak gunung. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh klub-klub pecinta alam. Ada kalanya dalam pendakian perjalanan harus melalui hutan lebat dan harus memotong semak-semak untuk membuat jalur yang bisa dilewati. Pendakian ini bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 hari perjalanan. Ada banyak alasan mengapa para pendaki terlibat dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah dalam olahraga ini menuntut tantangan individu pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, juga dituntut kemampuan seorang pendaki dapat menyatu dengan alam. Yang tidak kalah penting adalah para pendaki gunung juga dituntut kemampuan dalam hal panjat tebing. Tetapi, secara umum, tujuan orang-orang yang mendaki gunung adalah menggapai tempat-tempat tertinggi untuk menikmati keindahan di mana tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Di Indonesia sendiri banyak sekali para pecinta alam yang tersebar di wilayah Indonesia. Salah satunya hadirnya kerabat pecinta alam yang berdiri pada tahun 70-an, dan uniknya di komunitas ini para anggotanya sudah berusia lanjut. Udah 100 itu yang masih kita belum banyak regenerasi. Ada 100 sekian, 140-an gitu. Tahun 75 itu udah terbentuk. Jadi tapi masih pecinta alam se-Jakarta. Pecinta alam Jakarta. Beberapa tahun kemudian berdirilah kerabat pecinta alam. Motivasi dari komunitas ini yaitu satu kesamaan dari kesukaan terhadap hobi di dunia alam. Visi tersendiri dari komunitas ini adalah tapak tilas di sisa-sisa perjuangan Indonesia. Selain itu, juga menambah tali persaudaraan antar pecinta alam. Jadi motivasinya tuh kita mau menapak tilas, ingin mengalami, merasakan fisik kita, emosional, intelektualitas ya, jadi artinya mental, spiritual. Akhirnya kita pikir mungkin Camino de Santiago ini yang paling cocok untuk kita ya, yang sudah sepuh lah istilahnya gitu ya. Jadi motivasinya itu. Lalu berikutnya setelah kita berembuk, kita ngobrol-ngobrol, lalu tiba-tiba muncul, mungkin kita bisa berikan yang terbaik buat perempuan Indonesia. Untuk jumlah anggota komunitas saat ini sekitar 100 orang. Tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung dengan komunitas ini. Yang terpenting, aktif dan suka terhadap alam. Udah 100 itu yang masih kita belum banyak regenerasi. Ada 100 sekian, 140-an gitu. Kalau kami persyaratannya bebas ya. Ya, bebas dalam arti kata kami bebas, mereka juga dari pecinta alam lain pun tidak masalah ikut bergabung dengan kita. Kita tidak punya ikatan yang sangat sangat keras. Misalnya kalau masuk jadi anggota kami harus begini, harus harus ada pelatihan gini enggak. Karena kami kan memang udah dari para pecinta alam kan. Jadi enggak ada tuh istilah kami ngebully yang senior, ngebully yang muda, enggak ada.
Kegiatan positif yang dilakukan oleh komunitas ini yaitu sering melakukan tapak tilas ke daerah Indonesia yang terdapat nilai-nilai sejarah tentang bangsa ini. Selain itu, beberapa anggota di komunitas ini juga turut menjadi relawan jika terjadi bencana di Indonesia. Kami selain pendakian, kami memang banyak napak tilas karena khas kami adalah napak tilas rute perjuangan rata-rata ya. Itu mengingatkan kami kepada para pejuang, ya kan. Nah, terus kami juga selalu membantu, maksud saya dalam hal ini jadi relawan bencana, ya. Kebanyakan senior dari kami itu cukup terkenal ya. Kalau misalnya kamu pecinta alam, kamu tahu deh senior yang keluaran dari kami. Oh, kalau di KPI ada? Tapi kebetulan saya waktu itu yang saya pernah ada itu aksi sosial ya, Baksos. Baksos itu di daerah Purwokerto, itu hitanan massal. Itu Baksos, kita juga gratis kan, namanya Baksos pasti gratis ya, nggak ada yang nggak gratis ya. Kemudian pasar murah, kita cari barang, kemudian kita jual dan harga yang sangat murah juga pernah. Jakarta pernah juga ya. Terus kita waktu itu pernah kita mengobati tapi di Baduy luar ya. Tidak ada kendala yang serius di komunitas ini karena tiap anggota sudah saling mengetahui sifat satu sama lainnya. Untuk kendala lainnya di komunitas ini yaitu waktu, karena tiap anggota mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Ditambah mereka juga bukan di usia muda lagi. Banyak aktivitas lain yang dilakukan. Namun kendala waktu bukanlah menjadi kendala yang serius di komunitas ini. Makanya seperti sekarang ini kan kebetulan kita memang udah rata-rata pensiun, ya kan. Punyalah kita kumpulin uang masing-masing. Nah, kami tetapkan aja waktunya gitu loh. Jadi kami semua deal, oke, kita berangkat tanggal sekian karena kita juga kan rata-rata anak-anak udah pada besar-besar kan. Udah cucu punya ibunya masing-masing. Bapak boleh juga lah sekali-sekali ditinggal gitu, asal udah beres semua. Jadi dan suami kita juga udah pada ngerti ya kebanyakan rata-rata, karena memang yang tadi saya bilang kita udah terlalu lama mainnya gitu loh. Sebelum kenal suami udah kenal temen-temen. Kita satu sama lain saling mengerti. Jadi kami jarang sekali ya ada keributan yang sampai enggak tegur-teguran atau apa. Padahal ceweknya juga banyak loh di sini. Kan biasa paling rese cewek tuh ya. Tapi alhamdulillah sih ya enggak ya. Udah saling ngerti. Kendala justru itu merupakan tantangan mental. Karena mereka udah pada sukses kan, kalau udah tua. Yang satu punya perusahaan, yang satu bos di perusahaan, yang ya kayak saya kan udah dokter, magister, saya spesialis gitu ya, dan saya dosen, udah 40 tahun saya dosen. Jadi sulit itu kita dalam satu komunitas. Sehingga ketika ada konflik, tentu kan si A maunya begini, nggak pakai ngomong taunya begitu. Biasanya kan begitu ya di komunitas ya. Jadi suka-sukanya gitu karena udah sukses di tempatnya kan. Nah, kalau saya sifatnya begini, terima deh. Terima aja, emang orang ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu, kita accept dulu bahwa ya dia udah tua, susah diajak mau disuruh-suruh yang sesuai maunya kita kan nggak bisa. Dia udah tua, hidupnya udah memang dengan pola yang seperti itu ya. Accept aja, menerima dulu bahwa dia seperti itu. Lalu kita hadapinya gimana? Positif. Jadi menyikapinya itu ya kita memang karena udah tua, udah senior, kita sudah terbiasa untuk memanage waktu.
Anggota yang tertarik bergabung dengan komunitas ini beragam, baik pria maupun wanita. Mereka tertarik untuk bergabung pada komunitas ini karena pada dasarnya mereka menyukai keindahan alam. Karena alam memberikan berjuta-juta panorama yang sangat indah dan sebagai sarana olahraga yang berfungsi melatih konsentrasi, kekuatan, dan kebugaran fisik. Selain tak bisa diungkapkan, kenikmatan yang dirasakan para anggota yaitu bila mana bisa sampai di satu puncak gunung, karena tidak semua orang bisa sampai ke puncak tersebut. Itu kenikmatannya tiada batas ya mungkin ya. Karena kita merasa kalau di alam itu ya lebih enak aja gitu ya, seneng ya, susah ya kita menjelaskan itu ya. Kalau jadi ngangenin gitu loh. Kalau udah lama nggak itu, pokoknya pengen aja pergi. Kita prioritas mau apa sih sebenarnya? Kita itu yang tadi bukan hanya kita mau manfaat buat diri sendiri, tapi kita mau kontribusi buat perempuan Indonesia gitu. Ya kan, supaya mereka sehat juga gitu ya di usia senior ini. Gitu. Jadi memang apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat perempuan Indonesia itu yang akan kita lakukan nanti dengan dosis latihan ini ya. Jadi kalau saya mendaki, terus mendaki gunung-gunung di Indonesia. Kemudian saya nggak di luar negeri. Dari kecil punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi keinginan tahu di alam, saya pendaki gunung, saya penyelam, saya instruktur selam, saya juga pendayung, saya penari. Saya juga senang belajar, senang musik segala macam, teater. Jadi emang selalu ingin mengalami ya sesuatu yang membuat kita semangat pengen hidup terus gitu. Kira-kira itu memang dari kecil begitu. Itu yang membawa kita juga berbuat sesuatu yang orang lain nggak lakukan, jadi kita lakukan gitu. Yang pasti itu kita bersyukur ya, masih diberi kesempatan untuk bersatu dengan alam ya, menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Kemudian kita bersyukur juga diberi kemampuan dan kekuatan untuk sampai di puncak. Dan itu bukan kemampuan kita sendiri. Jadi kadang-kadang ada yang merasa bahwa saya bisa naik gunung karena saya, tapi tidak. Sebenarnya kita memang diberi kekuatan, diberi kesempatan, dan kita boleh menikmati kebesaran Tuhan ya. Apalagi kalau kita turun dari gunung, kita di bawah loh, gunung tuh di atas, kok bisa gitu sampai di atas. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kita nggak nyampe atas gitu. Tips pada saat mendaki yaitu mempersiapkan segala kebutuhan terutama fisik saat mendaki, peralatan berkemah, dan juga logistik, di mana untuk logistik sendiri kita bisa berbagi dengan pendaki lain atau penduduk sekitar gunung. Tentunya diperlukan adalah satu ya persiapan mental ya. Perlu tadi fisik, mental dan spirit. Dua ini dia udah punya, tapi fisik belum. Nggak bisa dong kita hanya oke, saya punya semangat, oke, saya mau, kemauan ada, tapi tidak dilengkapi dengan fisik. Ya, saya berangkat dengan disiplin itu. Tidur yang cukup, makan yang cukup, terus ya sesuai, terus dipikir perasaan gua enak. Jangan dikasih ini beban. Ini adalah latihan yang kamu harus makan setiap hari menjadi kebutuhan. Bisa berbagi ke orang yang kemungkinan dia sudah kehabisan makanan, kita masih ada, kita bisa berbagi, atau minuman ya. Dan ketiga, kalau memang makanan berlebih, kita berikan kepada penduduk yang rumah yang kita tempati. Terkadang saya dulu suka bawa baju, jadi kita berbagi, kita diberi kesempatan untuk menginap, dan kita juga bersyukur bisa menginap, kita berbagi dengan mereka, jadi gitu ya. Harapan ke depan komunitas ini, semoga para penerus pecinta alam tetap menjaga kelestarian alam, dan agar alam Indonesia tetap asri, dan makin banyak para pendaki yang berdatangan untuk menaklukkan gunung-gunung di Nusantara. Ya, mungkin yang masih muda-muda, kami sangat mengharapkan kebersihan dan menjaga lingkungan. Tapi sekarang udah mulai ditertibkan. Kamu bawa apa 5 super mie ke atas, daun bungkusnya bawa juga. Sekarang udah mulai ada hal-hal seperti itu karena saking ramenya itu yang naik gunung sekarang. Gitu loh. Tapi ya bagus juga ya, mereka mulai seneng gitu loh, ya kan? Jadi nggak cuma mall-mall aja, ya kan?
udah mau ke daerah gitu kan, kita juga seneng gitu sebenarnya makin banyak gitu loh. Harapan saya adalah berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Jadi selain kita menikmati kehidupan di alam ya, merasakan nikmat fisik, mental, spiritual, kita mau kontribusi buat bangsa ini, khususnya perempuan. Para pendaki masa kini, jadilah pendaki yang betul-betul melestarikan alam dan bukan menikmati saja. Kalau menikmati itu mereka buang sampah sembarang. Kalau saya dulu naik permen aja, bungkus permen kita kan masukkan di kantong. Jadi memang sekarang alam itu pendaki-pendaki sekarang banyak yang tidak memegang teguh ya. Mereka naik gunung tapi kok mengotori gunung. Kan harusnya ini gunung kan ciptaan Tuhan gitu loh. Kesatu itu, kedua harus bisa menghormati ya, walaupun itu kesannya kayak nggak ada orang kan, emang nggak ada orang kan. Tapi kita namanya gunung itu kan suatu tempat yang kita datang. Istilah orang Jawa kita harus kulunuwun dulu. Nah itu anak-anak sekarang jarang. Makanya sekarang itu lebih banyak kecelakaan terjadi. Karena mereka kurang menghormati alam yang benar-benar itu ciptaan Tuhan. Pesan saya bagi para pendaki supaya lebih berbuat yang baik untuk alam ya. Kemudian tolonglah lestarikan alam dengan jangan membuang sampah sembarangan.